Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya, dan tetap semangat walaupun belajar daring. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Apa sih itu persamaan dasar akuntansi? Mari kita bahas. Langsung saja ke materi. Pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah fondasi untuk semua sistem akuntansi. Faktanya seluruh konsep dan kerangka akuntansi didasarkan pada persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi menyamakan aset perusahaan dengan kewajiban dan ekuitasnya. Ini menunjukkan semua aset perusahaan diperoleh baik pendanaan dari utang atau ekuitas. Misalnya, ketika sebuah perusahaan baru dibangun, aset pertama yang dibeli berasal dari dana yang diterima dari investor atau pinjaman utang. Dengan demikian, semua aset perusahaan yang berasal dari kreditor atau investor disebut dengan kewajiban dan ekuitas. Jika digambarkan dengan rumusnya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Ada komponen-komponen dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan untuk digunakan manfaatnya di masa depan. Contoh dari aset itu ada aset lancar, aset tetap, dan aset tak terwujud. Aset lancar itu biasanya kas, piutang, biaya dibayar di muka. Lalu aset tetap itu bisa kendaraan dan bangunan. Lalu aset tak terwujud itu goodwill, hak cipta, dan paten. Ada kewajiban atau liabilitas. Kewajiban atau liabilitas adalah sejumlah dana yang perusahaan pinjam dari pihak lain atau kreditor dan harus dilunasi sesuai waktu yang sudah disepakati. Contoh dari kewajiban itu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek terdiri dari utang dagang, utang bank, utang gaji, dan utang pajak. Utang jangka panjang itu terdiri dari utang obligasi. Yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas merupakan bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pihak ketiga. Pemilik dapat meningkatkan bagian kepemilikan mereka dengan menginvestasikan dana kepada perusahaan atau mengurangi ekuitas dengan menarik dana perusahaan. Demikian pula pendapatan meningkatkan sisi ekuitas sementara biaya-biaya menurunkan ekuitas. Contoh dari ekuitas adalah modal pemilik, penarikan pemilik, laba ditahan, saham biasa, dan modal. Selanjutnya ada contoh persamaan dasar akuntansi. Contohnya, Gus adalah seorang pengusaha yang ingin memulai sebuah perusahaan yang menjual alat-alat musik. Setelah menabung uang selama setahun, Gus memutuskan untuk secara resmi memulai bisnisnya. Dia membentuk Guitars Inc. dan menginvestasikan dana sebesar 100.000 kepada perusahaan barunya. Transaksi bisnis ini meningkatkan kas perusahaan dan meningkatkan ekuitas dengan jumlah yang sama. Nah, persamaan dasar akuntansinya itu pada aset kasnya 100.000 dan pada ekuitas selanjutnya, setelah pembentukan perusahaan Guitar Inc. perlu membeli beberapa persediaan gitar yang kemudian akan dijual kembali dengan total 80.000. Dalam hal ini, Guitar Inc. menggunakan uang tunai untuk membeli aset berupa persediaan, sehingga akun kas menurun dan akun persediaan meningkat. Persamaan dasar akuntansinya pada aset kas 20.000, persediaan 80.000. Lalu pada ekuitas modal pemilik itu 100.000. Selanjutnya, setelah 6 bulan Guitars Inc. berkembang pesat dan perlu mencari tempat bisnis baru, Gus memutuskan bahwa hal itu paling masuk akal untuk Guitars Inc. untuk membeli sebuah gedung. Karena Guitars Inc. tidak memiliki uang tunai sebesar 500 juta untuk membayar gedung, perusahaan harus mengambil pinjaman.
Ekuitas Inc. membeli gedung seharga 500 juta dengan membayar 10 juta tunai dan meminjam kepada bank sebesar sisanya 490 juta. Transaksi bisnis ini menurunkan kas sebesar 10 juta, meningkatkan aset berupa gedung 500 juta dan meningkatkan kewajiban dengan pinjaman bank 490 juta. Persamaan dasar akuntansinya adalah pada aset kas 10 juta, persediaan 80 juta, gedung 500 juta. Pada kewajiban pinjaman bank 490 juta, pada ekuitas modal pemilik itu 100 juta. Nah, itu saja materi yang kita bahas pada hari ini. Ibu harap kalian semua paham tentang materi yang sudah Ibu sampaikan. Cukup sekian, Ibu ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.